pemirsa STV, bersama saya Vivian di hari ini dan masih bersama program kesayangan kita semua, talk show bersama ITB AS Indonesia. Dan saat ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh salah satu wakil rektor 3 kampus ITB AS Indonesia di bidang kemahasiswaan. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Mungkin bisa perkenalkan dirinya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa dipanggil Pak Haris. Kalau di kampus nama lengkapnya Abdul Haris Rohjoni. Kemudian di pendidikan di S1 UMS Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Pembangunan, kemudian lanjut di S2 di UIN Sunan Kalijaga. Jadi biasanya kalau saya memperkenalkan, saya S2 di New York. New York, oke. Di New York, dan saat ini sedang studi S3 di New York. New York tahu New York? New York apa ini Pak? New York Jakarta. Oke, ya boleh ya. New Yorknya agak dekat nih ya. Dan selamat pagi Bapak Haris. Terima kasih, selamat pagi. Kabar gimana? Alhamdulillah, kabar Vivian baik. Kabar Bapak Haris gimana? Alhamdulillah. Oke, saat ini kita di talk show bersama STV Pak. Mungkin akan menanyakan beberapa hal tentang bidang kemahasiswaan di ITB AS Indonesia. Mungkin salah satunya di awal kita bisa jabarkan dulu Pak untuk visi dan misi ITB AS Indonesia. Ya, sebagai entitas sebuah lembaga pendidikan tinggi, ITB AS ini kan saya akan bicara sedikit mengenai sejarahnya. Baik. Sejarah, jadi dulu sebelum saat ini kita temui kampus yang namanya ITB AS, dulu pada waktu saya masuk itu namanya AAS, Akademi Akuntansi Surakarta. Tapi sebelum itu sebenarnya ada AAP, tapi saya masuknya pada waktu berubah bentuk menjadi AAS, Akademi Akuntansi Surakarta. Kalau dulu sebelumnya AAP, Akademi Akuntansi dan Perpajakan kita. Nah, setelah diambil alih atau alih kelola yang diakuisisi lah bahasa perusahaannya seperti itu oleh Pak Dr. Budiono, 2014 berubah bentuk menjadi sekolah tinggi ilmu ekonomi AAS. Branding AAS masih dipakai. Ketika S1 dibuka, ketika berubah bentuk menjadi sekolah tinggi, bertambah 2 prodi yang semula hanya D3 kan, akademi. Jadi berubah bentuk itu ada 2 tambahan prodi, yaitu S1 akuntansi dan S1 ekonomi Islam pada waktu itu. Nah, ekonomi Islam ini termasuk ya yang pertama di kampus swasta di Jawa Tengah, jadi termasuk sebuah kepercayaan pada waktu itu. Kemudian tahun 2020 berkembang lagi, berubah bentuk menjadi ITB AS Indonesia atau kalau kepanjangan Institut Teknologi dan Bisnis AS Indonesia, dan bertambah 1 lagi prodi yaitu Informatika S1. Dan ini sudah bertambah lagi. Jadi 2020 ini berapa? 2023 ya awal tambah kebidanan, kebidanan. Jadi kampusnya kampus maskulin dan feminim. Nah, kebidanan kan jarang kan yang dari mahasiswa cowok kan jarang. Nah, ini berarti saya katakan ini feminim. Oke. Nah, kedepannya ini akan bertambah juga S1 dan S2 Manajemen dan Hukum. Saya kira memang di tengah persaingan yang diketat di Soloraya, sekalian Surakarta ini memang harus selalu apa yang disampaikan Bapak Pembina Yayasan itu dan Pak Rektor harus memang ada inovasi-inovasi. Nah, itu yang menjadi visi ITB AS Indonesia supaya bisa unggul terutama di tahun 2031.
Jadi yang penting karena memang tidak hanya ITBAS yang terus bergerak, kampus-kampus lain juga terus bergerak, sehingga kita juga harus mengikuti dan bagaimana mengamati perkembangan persaingan yang ada di Solo Raya. Ya, maka kalau tidak ada inovasi-inovasi, baik itu yang berkaitan dengan pendidikan, pengajaran, kejarnya itu, ditambah perguruan tinggi lah, kemudian penelitian dan pengabdian, ya bahasanya Pak Budiono itu kan stay behind, ya, juga ketinggalan. Itu memang betul, dan memang betul kalau di kampus itu memang harus kuat fisik, kuat pikir, kuat mental, kuat apa lagi ya? Pokoknya semua harus kuat. Nah, karena memang ibaratnya kalau pekerja itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, baru sampai 3 nanti sudah ada 6, 7, 8. Dikejar lagi 4, 5, 6, 8 sudah ada 9, 10, 11 terus berkesinambungan. Jadi memang harus harus all strong, ya, semuanya harus strong. Nah, ini yang menjadi awalan kenapa ITBAS itu selalu memang berinovasi dan terus bagaimana bisa, ya, karena bagaimana kampus itu kan berbasis mahasiswa. Nah, mahasiswa ini bagaimana kita sebagai dosen itu memang harus menjadi pelayan, dalam tanda petik pelayan mahasiswa. Bagaimana mahasiswa supaya tidak tingkat kepuasan dalam menikmati pendidikan di ITBAS jangan sampai di bawah rata-rata, syukur above average, di atas rata-rata itu yang lebih bagus, ya. Yaitu yang terus didengungkan oleh rektor maupun dari yayasan seperti itu. Saya kira itu awalan dari saya. Baik Bapak, banyak sejarah ya di ITBAS Indonesia, salah satunya tadi mulai dari AAS. Ya, AAS. Jadi saya termasuk manusia 3 generasi. Oh, iya. Dosen bukan manusia. Dosen 3 generasi. Jadi AAS, STIE AAS, ITBAS. Luar biasa sekali Bapak Haris pada pagi hari. Kalau yang senior berarti dosen 4 generasi karena ada AB. Kalau saya ya lumayan lah 3 untuk bekal cerita untuk nanti mahasiswa begini. Baik. Pemirsa, sebelum kita lanjutin lagi obrolan yang sangat seru pada hari ini, sebelumnya kita lihat dulu jeda pariwara berikut ini. Halo pemirsa, masih bersama kami di Bincang Bersama Institut Teknologi Bisnis AS Indonesia di AS TV, dan kami akan melanjutkan pembicaraan kita tentang kemahasiswaan di ITBAS Indonesia. Setelah tadi membahas tentang sejarah panjang ITBAS Indonesia, kali ini mungkin ada program-program unggulan apa saja ya di bidang kemahasiswaan ITBAS Indonesia. Ya, kita tahu bahwa memang mahasiswa ini kan sejak dulu, ya, itu kalau dulu pada waktu saya mahasiswa sekitar tahun 97-98 itu kan disematkan predikat agent of change, agen perubahan. 97-98 belum lah ya? Belum. Agent of change, jadi agen perubahan. Ya, jadi sini memang dari kemahasiswaan itu memang tidak bisa lepas satu yang berkaitan dengan terima perguruan tinggi tadi. Kemudian yang tidak kalah penting juga khusus dalam pengembangan kemahasiswaan itu ada pengembangan minat bakat, kemudian pengembangan akademik, pengembangan penalaran, ya. Dan sebenarnya masih juga banyak pengembangan, tetapi saya mengambil 3 poin penting di dalam pengembangan satu akademik. Nah, saya akan bicara dulu yang pertama, pengembangan akademik. Jadi pengembangan akademik di sini selain adanya input, output, proses kemudian ada output, itu memang selalu diperhatikan, disoroti bagaimana setiap proses itu dikawal tuh, dan ibaratnya kalau di perusahaan memang ada QC-nya, quality control. Itu akan
terus dipantau dari dulu sekarang sampai yang akan. Nah, terhadap yang tadi saya katakan input, ya, kita memang untuk input ini memang dari sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita merekrut dari mereka bibit-bibit unggul dari lulusan SMA maupun SMK, ya, supaya bisa bergabung di ITBAS. Nah, caranya seperti apa? Nah, dari saya di bidang kemahasiswaan itu kita memberikan terobosan setiap program, setiap tahun itu ada yang namanya lomba, kompetisi, olimpiade. Tahun kemarin di tahun 2022 ada lomba cerdas cermat akuntansi. Nah, itu yang berprestasi itu tentu saja akan diberikan beasiswa sekian semester, sekian tahun ketika nanti bergabung di ITBAS. Nah, kemudian selain itu, itu inputnya. Kemudian prosesnya, ya, saya singkat aja prosesnya tadi di proses kegiatan belajar mengajar itu sudah dipesankan supaya tidak ada jam kosong. Itu yang salah satu. Karena apa? Itu adalah sebuah layanan akademik. Kalaupun terpaksa dulu kan 2020 ya, 2022 lah kan pandemi, itu tetap bagaimana yang namanya pembelajaran secara daring, secara online itu tetap dikawal tanpa harus mengesampingkan yang namanya kualitas pembelajaran. Sehingga memang menjadi tantangan ketika nanti antara offline dan online jelas akan beda karena ada tatap muka, harus interaksi antara dosen dan mahasiswa lebih leluasa ketika offline. Nah, selain proses itu, kita juga memberikan bagaimana yang namanya mahasiswa ini ada tukar pelajar atau tukar mahasiswa. Jadi ada beberapa mahasiswa yang sudah studi ke luar negeri, ya. Jadi menikmati bagian pembelajaran di luar negeri, entah itu di Filipina, entah itu di Thailand, entah itu di Malaysia. Dan salah satu follow up atau tindak lanjut dari sini, salah satu dari alumni ITBAS berhasil melanjutkan studi S2 dan S3 di UK, United Kingdom, di Dundee University. Itu saya kira sudah menjadi poin tersendiri. Itu dari prosesnya. Juga outputnya bagaimana memang selalu di ITBAS ini kalau lulus itu tidak hanya ijazah saja yang di tangan, tidak hanya ijazah saja, tetapi di situ ada sertifikat pendukung sesuai dengan program studi masing-masing. Katakanlah seperti kalau di perpajakan, di akuntansi itu kan ada private party, accurate, dan semacam itu. Kemudian tambah lagi nanti apa sesuai dengan perkembangan, mungkin ada zahir atau minyak itu kan sudah. Kemudian contoh lagi di Ikon Syariah ada pelatihan Sikesya, itu sistem keuangan syariah. Kemudian di informatika seperti apa, nanti tetap ada pembelajaran seperti itu. Nah, ini adalah penguatan secara akademik. Itu yang pertama, poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, tiga ini saya katakan ya, yaitu pengembangan dari penalaran dan akademik, pengenalan dan minat bakat. Ini adalah yang berkaitan dengan ormawa, organisasi kemahasiswaan. Nah, penalarannya itu bagaimana aura suasana akademik di kampus itu supaya benar-benar terasa suasana akademiknya. Bagaimana ada organisasi semacam FOTSES, UKMI, kemudian HIMA itu
ada kajian-kajiannya, kajian yang berurusan maupun akademik maupun non akademik. Saya katakan non akademik itu ya, jadi tidak melulu karena ini adalah teknologi dan bisnis, bicara tentang akuntansi, manajemen, tapi non akademik juga disentuh. Artinya bagaimana menjadi pribadi milenial yang smart, ya, sukses, ya, menyenangkan, hangat, gitu kan? Ya, itu yang juga tidak kalah. Nah, kemudian yang minat bakat, kita juga memfasilitasi bagaimana ormawa terutama dan UKM-UKM yang berbasis minat bakat ini seperti umpama badminton, kemudian futsal, kemudian pecinta alam, itu kita fasilitasi. Bagaimanapun yang namanya mahasiswa itu kalau bisa memang harus berorganisasi. Ini yang sering saya katakan di anak-anak saya di mahasiswa itu, bagaimana bisa sukses individu, sukses akademik, sukses organisasi. Nah, saya contohkan memang pemimpin-pemimpin nasional, tokoh-tokoh nasional yang di atas itu, mereka tidak pernah sepi yang namanya organisasi. Yusuf Kala, nah, itu juga organisasi. Anies Baswedan, Ganjar, itu ya dulu pada waktu mahasiswa organisatoris, sehingga apa yang nanti menjadi bekal di kampus itu ya, kalau bahasa singkatnya kan soft skill dan hard skill gitu ya, itu bisa didapatkan. Itu 3 poin itu. Ya, ternyata bukan cuma tentang akademik saja, tapi juga tentang bakat dan minat. Satunya dengan ikut organisasi karena juga membuka relasi juga. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang bersama ITB AS Indonesia, dan kali ini bersama Bapak Haris, dan masuk ke pertanyaan yang terakhir. Tadi sudah membahas tentang banyak ITB AS Indonesia, dan kira-kira untuk mahasiswa ataupun calon mahasiswa yang ingin berkuliah di ITB AS Indonesia, apa manfaat yang akan didapat? Untuk calon mahasiswa dulu, jadi kita termasuk kampus yang saya kira dalam tanda petik mendapat kepercayaan dari masyarakat. Apa indikasi masyarakat percaya dengan kampus ITBAS? Yang pertama, jumlah dari mahasiswa itu dari ditargetkan itu melebihi dari yang ditargetkan oleh pemerintah. Jadi kalau dulu sekolah tinggi itu minimal itu harus mempunyai 1.000 mahasiswa. Nah, alhamdulillah kita pada waktu ada aturan seperti itu, kita bisa memenuhi target tersebut. Nah, kenapa bisa ada masyarakat yang percaya dengan kampus ITBAS? Karena kita memang tadi mengutamakan kualitas layanan akademik. Dari input yang masuk atau pendaftaran, kita sudah menawarkan berbagai macam beasiswa seperti KIP, ini yang paling populer, KIPK. Jadi KIPK ini beasiswa atau subsidi atau bantuan di mana mahasiswa dari masuk sampai lulus itu tidak dikenai biaya akademik ya, saya katakan. Di biaya akademik yang berkaitan dengan semester itu terkait gitu ya. Kalau biaya kos kan dia tetap bayar kan, nah, ini kan berkaitan dengan bapak kos atau ibu kos. Dan selain tidak dipungut biaya akademik, juga mendapatkan uang saku per bulan. Terakhir kemarin 2021
2022 itu 800.000 per bulan, kan lumayan. 800.000 kalau dikalikan 6 sudah 4,8, lumayan juga itu, di atas UMR. Kemudian selain itu juga ada beasiswa dari yayasan, dari mitra perusahaan yang bergabung atau yang menjadi mitra di ITBS. Kemudian selain beasiswa tersebut, itu juga ada beasiswa yang mereka yang tidak mampu atau yang mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz, itu juga free juga. Ya, jadi pilihan-pilihan beasiswa di ITBS cukup banyak dan variatif, sehingga masyarakat bisa membuktikan dengan bergabung, mendaftarkan anaknya, saudaranya, tetangganya, keponakannya, apalagi dan seterusnya untuk mendaftar di ITBS. Kemudian selain itu, ya, ketika masuk, kalau tidak mengambil program beasiswa, biaya kuliah di ITBS itu sangat terjangkau. Ya, jadi kalau ada istilah di warung atau di lapak-lapak itu harga kaki 5, fasilitas bintang 5. Nah itulah ya, mungkin pas itu gambaran ITBS adalah pas. Jadi SPP per bulan 350 sampai 400 lah, sebulan kan ya 400. Itu kan lebih murah, lebih terjangkau dibandingkan dengan PAUD atau TK atau SD ya. Nah, maka di sini saya sering mengatakan bahwa dengan adanya fasilitas seperti ini, mari masyarakat memanfaatkan dari peluang ini. Kemudian di samping itu juga dengan proses lagi-lagi saya harus mengatakan bagaimana nanti kalau sudah lulus, dengan masyarakat atau mahasiswa yang sudah lulus dari ITBS itu akan selalu dibantu, difasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan sesuai yang ini. Nah, maka baru beberapa bulan yang lalu saya di komunitas atau di forum pusat karir Sesuloraya mengadakan job fair di dekat Geladak gitu ya, di dekat Balai Kota itu, Sesuloraya, dan ternyata peminat itu luar biasa. Ada pendaftar sekitar 2.600. Itu hari pertama sudah belum dibuka sudah antri. Itu juga salah satu kita memfasilitasi supaya mahasiswa yang lulus nanti alumni itu kalau sudah lulus tidak lagi bingung ya. Kalau lagunya siapa? Ayu Ting Ting ya, kesana kemari mencari pekerjaan. Itu berarti jadi belum lulus kalau bisa malah sudah dipesan. Nah itu juga sudah terjadi sebenarnya. Ya, sudah terjadi terutama dari mitra dari ITBS itu ada yang meminta untuk dicarikan lulusan dari ITBS baik D3 maupun D1 atau D4. Nah, satu lagi yang tadi saya tekankan bahwa kita membekali para mahasiswa yang mau lulus atau para alumni itu tidak dengan tangan hampa, tapi dengan tadi skill-skill tadi mendukung. Kalau misalnya SKPI-nya itu pendamping ijazahnya itu tidak hanya ijazah saja, tetapi di situ ada tadi private BIQ rate, management, selalu kita tekankan di situ. Jadi kualitas itu kita jaga itu dari lulusan supaya pengguna lulusan ini juga ada kepuasan ketika
ITBAS. Baik, ya benar ya pemirsa ya. Harga kaki lima, fasilitas bintang 5. Dan yang mungkin ada closing statement dari Bapak Haris untuk pemirsa pada hari ini. Ya. Sebagai closing statement, saya mencontohkan atau memflashback dulu itu kan banyak orang yang ingin kuliah terkendala dengan biaya. Sekarang saya kira biaya dengan adanya fasilitas beasiswa, subsidi, bantuan dari pemerintah maupun dari yayasan di ITBAS itu tidak ada lagi kata-kata atau tidak punya duit, tidak punya biaya. Masyarakat Indonesia harus kuliah minimal sampai D3 atau S1. Syukur S2, S3 gitu kan. Nah, terus kalau ada yang mengatakan, oh, saya mau kerja Pak, ya apa kerja, kita kan membuka kelasnya, ya kelas tadi itu kelasnya kan A, B, kelas reguler pagi. Nah kalau kerja ya berarti kelas malam. Ya. Kalau nggak mau kelas malam atau kelas pagi reguler, ya ada kelas pegawai cuma satu. Jadi closing statementnya dimanapun saya menutup dengan kata-kata yang mungkin terlalu sering saya katakan, mungkin pada bosan. Tidak ada alasan untuk tidak kuliah. Baik. Tidak ada alasan untuk tidak kuliah. Kerja ya bisa sambil kuliah, dan kuliah juga bisa sambil kerja. Itu ya. Baik, terima kasih Pak Haris untuk informasinya sangat bermanfaat pada hari ini. Dan teman-teman semua, ya benar ya, tidak ada alasan untuk tidak kuliah, makanya langsung aja untuk bergabung dengan ITBAS Indonesia. Untuk teman-teman semua bisa follow link di bawah ini untuk informasi lebih lanjut.